Selamat pagi, perkenalkan nama saya Edi Tuhanasulim. Saya mengajar di SMP Negeri 4 Bilahulu sebagai guru pendidikan agama Kristen dan juga sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAKN Tarutung. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melakukan uji kinerja, yaitu pembuatan video pembelajaran di kelas 9 dengan materi Gereja Peduli kepada Sesama yang Sakit. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, ajaib, luar biasa. Yes. Puji Tuhan ya. Semangat kita semua hari ini. Baik. Bapak akan absen dulu. Siapa kira-kira hari ini yang hadir nak? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Oke. Puji Tuhan semua kita bisa mengikuti pelajaran kita dengan baik. Baiklah anak bapak semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya apabila kita mulai dengan doa. Yuk kepada anak kami yang membuat doa, Arena, yuk silakan ke depan nak, berdoanya supaya Tuhan memberkati pelajaran kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Sebab yang baik, yang bersyukur buat di pagi hari ini Tuhan masih boleh menjaga Tuhan Bapa. Kami akan mulai pembelajaran kami Tuhan Yesus, berkati kami, berkati guru yang mengajari kami, buat kami mengerti Bapa setiap pelajaran yang kami akan kerjakan hari ini Bapa. Biar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Terima kasih buat anak bapak Arena. Baiklah anak bapak semuanya, ya hari ini Bapak akan mengingatkan kembali pelajaran kita yang lalu, bagaimana Yesus itu menjadi tauladan bagi kita semua. Ya, jadi Bapak berharap kalian semua sebagai gereja Tuhan harus benar-benar menjadi tauladan seperti Tuhan Yesus bagi sesama. Ya, terutama hari ini kita akan lanjutkan, yaitu pelajaran kita masih berkesinambungan. Gereja, perhatikan ke depan, gereja peduli kepada sesama yang sakit. ya. Jadi dari pembelajaran ini ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Pertama, yaitu kalian harus mampu menjelaskan bahwa sakit adalah bagian dari realitas kehidupan manusia. Ya, kemudian yang kedua, mengaitkan pengalaman pribadi atau orang lain tentang sakit dengan iman Kristiani. Selanjutnya yang terakhir apa yang harus kita capai? Menunjukkan sikap empati terhadap orang yang sakit. Iya, ya. Jadi kita akan lihat nanti beberapa hal yang akan Bapak pertanyakan sama kalian, ya. Pernahkah kamu atau keluargamu mengalami sakit? Pernah. Coba kira-kira sakit apa itu nak? Sakit kepala. Sakit kepala. Iya. Terus apa lagi? Sakit perut. Sakit perut. Lalu sakit apa lagi nak? Sakit gigi. Sakit gigi. Iya, ya. Itulah bagian-bagian daripada penyakit yang mungkin pernah kalian alami. Ya, walaupun daripada itu ada yang lebih parah. Tapi kita berdoa supaya itu tidak terjadi kepada kehidupan Kita. Sekarang yang kedua, kira-kira apa yang kamu rasakan saat sakit itu nak? Sedih. Pasti sedih. Ya, karena apa? Waktu habis dengan berat. Ya, kemudian apa? Pasti terganggu, tidak bisa beraktivitas dengan seperti biasa. Kemudian apa lagi? Orang lain pun mungkin bisa terganggu, ya kan? Nah, jadi hari ini kita akan pelajari bagaimana supaya kita bisa menyingkapi, bisa memahami kenapa itu mesti terjadi dan bagaimana cara untuk
mengatasi, menyelesaikannya dan menghadapinya. Baik, Bapak akan lanjut kepada Bapak semua. Bapak akan tunjukkan ya sebuah video ya. Ya, kita perhatikan videonya nanti, kemudian nanti kita akan coba diskusikan dengan sederhana. Perhatikan anak-anak Bapak semua ya. Ini adalah sebuah kisah di mana dia sakit ya. Kamu sudah mendengar aku belum mendengar kabar apapun. Memangnya kenapa dia? Aku dengar belakangan ini dia tidak sekolah karena sakit, tapi tidak ada yang berani datang menjenguk atau menolongnya. Apakah dia mempunyai penyakit menular, COVID begitu? Entahlah, bagaimana kalau bisa kita menjenguknya? Tidak, kita tidak tahu apa penyakitnya. Kalau menular, trauma dari kita. Selamat siang, kakek. Selamat siang, Ella. Saya belum sekolah lagi, kakek. Mari, duduk di sini. Baik, Kek. Kakek. Kenapa, Ju? Kamu terlihat sedih. Teman saya, Joanna, sedang sakit, Kek. Tapi tak satu pun siswa di kelas yang mau menjenguk atau menolongnya. Kenapa tidak mau menjenguk? Mereka mengira Joanna terkena penyakit menular seperti COVID. Kita sebagai orang Kristen harus peduli terhadap sesama kita yang sedang sakit. Seperti Tuhan Yesus yang selalu peduli dan membantu orang-orang yang sakit. Walaupun mereka memiliki penyakit menular, Kek. Iya, Ju. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mereka. Meskipun mereka memiliki penyakit menular dan kita tidak bisa bersentuhan langsung dengan mereka, tapi masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka. Begitu ya, Kek? Kakek yakin, aku pasti menemukan cara untuk menolongnya. Hai, Freddy. Hai, Alex. Sedang apa di sini? Hanya sekedar mencari udara segar. Kenapa kelihatan sedih begitu? Apa kamu sudah mendengar kabar tentang Joanna? Joanna? Sudah, saya sudah mendengar kabarnya. Benarkah? Joanna sakit apa lagi? Dia sakit makrovis. Lambungnya luka karena kebiasaannya yang suka mengabaikan jam makan. Bukan sakit menular, Lex, seperti yang diberikan teman-teman. Zaman pandemi seperti ini, semua teman-teman berhati-hati. Jadi, kalau ada yang sakit, sudah dikira duluan sakit terkena COVID. Padahal masih banyak penyakit lainnya. Mereka tidak menelusuri dulu sakit yang sebenarnya. Sebenarnya, walaupun teman memiliki penyakit menular, kita tetap harus membantunya. Iya, benar, Lex. Kakek saya juga mengatakan demikian. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka yang sakit. Kakekmu benar sekali. Misalnya, kita bisa membantu mengumpulkan dana bersama teman-teman untuk meringankan biaya pengobatannya.
Iya benar. Yang paling penting kita tidak lupa berdoa untuk semua mereka. Bagaimana kalau kita menjenguk Joanna, Lex? Baik, mari kita pergi. Joanna, bagaimana keadaan kamu sekarang? Sudah baik kan, Rin? Ditambah dengan kedatangan kalian, aku jadi jauh merasa lebih baik. Terima kasih telah mengunjungiku. Tidak perlu berterima kasih, Jo. Sudah sepatutnya sebagai anak Tuhan kita peduli terhadap sesama kita yang sedang sakit. Iya kan, Lex? Tepat sekali. Iya, ya, baik. Lanjutkan dulu videonya. Sekarang, coba dari video yang sudah kita tonton di depan, kira-kira hal-hal apa sajakah yang bisa kita pelajari? Pertama, yaitu terhadap yang sakit tersebut. Ya, tadi sudah kita dengar mereka apa tidak mau menjenguk. Karena apa? Karena takut penyakitnya penyakit menular. Jadi apa yang bisa kita beri maknanya? Jangan langsung kita berpikiran negatif. Lalu apa lagi makna yang kedua bisa kita ambil? Ya, ketika kita sudah menjenguknya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya dia lebih senang, lebih bahagia dan cepat sembuh? Kalau lihat video tadi, apa yang bisa kita lakukan? Kita siapkan. Ada tadi mengumpulkan uang? Ada. Iya, kemudian lebih bagus lagi kalau ada buat anak. Kemudian yang terakhir, sesudah ya kedua sahabat tadi menjenguk, kemudian yang sakit tadi merasakan apa? Akan merasakan bahagia. Jadi kalau orang sakit, hatinya senang, hatinya gembira, maka proses penyembuhan itu akan lebih cepat. Nah, di sini ada seorang perwira hambanya sedang sakit, dan dengan keyakinannya dia memohon supaya Yesus memulihkan seorang hambanya, dan Yesus menyembuhkannya. Nah, berbaring halamannya itu nanti baca Matius 8 ayat 5 sampai 13 ya. Nah, di sini yang disembuhkan secara fisik dan sosialnya. Kenapa? Karena hubungannya dengan orang lain tidak bisa. Karena fisiknya yang telah berbaring di dalam tempat tidur. Berikut penyembuhan yang kerasukan setan dari Matius 8 ayat 28 sampai 34 ini menjelaskan Yesus memulihkan dari segi fisik, sosial dan mentalnya. Dan berikut Yesus menyembuhkan yang lumpuh dari Matius 9 ayat 1 sampai 6. Ini yang dipulihkan adalah dari segi fisik, dari segi sosial dan juga segi mentalnya. Yang berikut menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang lain dari Matius 8 ayat 14 sampai 17. Ini juga termasuk adalah suatu penyembuhan secara total pada pribadi mertua dari Simon Petrus dan yang lainnya. Ini bisa disembuhkan dari segi mental, yaitu segi dimensi fisik, segi dimensi sosial dan segi dimensi spiritual. Penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus menuju penyembuhan yang utuh, bahkan seluruh totalitas kehidupannya. Dan hal inilah yang harus diperhatikan orang Kristen dan termasuk remaja Kristen untuk menghadapi orang sakit sehingga mencapai keutuhan. Artinya, ketika kita menjenguk yang sakit, kita itu memang harus benar-benar memperhatikan. Kita harus benar-benar peduli kepada mereka, sama halnya seperti Yesus, tanpa ada suatu hal rasa yang mengganjal di hati, tapi dengan secara kemauan untuk menyembuhkannya. Begitu juga kita perhatian kita kepada orang yang sakit. Bagian C, realitas saat mengalami sakit ada beberapa dimensi yang harus kita perhatikan dalam pelayanan kita dalam terhadap orang yang sakit. Di antaranya artinya kenyataan yang perlu kita terima ketika orang mengalami sakit.
maka dimensi fisik tadi disampaikan dimensi fisik. Dimensi ini berhubungan dengan bagian yang nampak dan ini yang bisa disentuh, bisa diraba. Nah di sini ada gambar. Inilah beberapa fisik. Nah kita bisa lihat tangannya. Ya di sini ada lututnya. Ya sakit ini secara fisik. Nah orang yang sakit itu bisa mengalami sakit fisik. Inilah yang dikatakan dimensi fisik. Yang kedua, dimensi mental psikis. Dimensi ini berhubungan dengan pikiran, emosi, kepribadian manusia. Nah, di sini bisa kita lihat gambar ini, bagaimana tindakan yang dilakukan. Oke, baik. Nah, Bapak semua sudah saksikan video bagaimana penjelasan kita sebagai gereja Tuhan harus mengasihi sesama kita yang sakit. Ya, baik, kita akan lanjut lewat video penjelasan yang sudah kita saksikan tadi. Sekarang waktunya Bapak kasih tugas anak-anak Bapak semua. Ya, tugasnya berkelompok saja. Ya, jadi nanti perwakilan yang akan menyampaikan apa hasil daripada diskusi kita hari ini, hasil daripada pembelajaran kita hari ini. Ya, baik, ini Bapak kasih. Ini untuk kelompok. Ini kelompok apa namanya? Kasih. Kelompok kasih. Iya, ya, nanti jawabannya buat di sini ya. Jawabannya buat di bawah ya penjelasannya. Ini kelompok apa namanya? Sukacita. Kelompok sukacita. Iya, ya, perhatikan. Ini yang kita kerjakan. Jadi buat di sini ya. Oke. Nah, kemudian bentar ya. Ini kelompok apa namanya? Iya, ya, ini nanti kerjakan di sini namanya. Kemudian buatnya ini ya nih. Oke. Gitu ya. Nah, ini kelompok apa namanya? Ya, mana? Oke. Terakhir satu lagi kelompoknya Yang terakhir sudah peta dari berbagai apa itu 12 31 sebut. Ini kelompok satu lagi. Nah, di sini saja ya. Perhatikan ya, nak. Oke. Baik, yuk. Silakan. Yuk, kerjasama boleh. Yuk ambil penanya. Ya, sesuaikan dengan apa yang Bapak buat di LKPD-nya ya, nak. Iya. Nah, iya ya pertanyaannya. Coba diskusikan. Yuk, saling diskusi ya. Iya. Yuk, dulu tulisnya. Ya, silakan diskusikan. Ya, yuk, ada diskusi ya, nak. Ya, diskusikan ya, nak.
Oke, ya. Saya percaya, Bapak percaya semua sudah siap kan? Sudah. Selesai? Sekarang waktunya untuk kita presentasi ke depan. Yuk, dengan semangat, Bapak mau dari kelompok yang pertama ya, Nak. Coba tunjukkan hasilnya, maju ke depan. Kelompok apa yang pertama? Kelompok kasih. Iya, kepada kelompok kasih. Yuk, silakan Nak, maju ke depan. Yuk, sampaikan kepada teman-temannya, kepada Bapak hasil daripada diskusi kalian ya. Ya, untuk kalian, apa yang kamu ketahui tentang kondisi orang sakit? Coba berdasarkan hasil diskusi kalian, silakan perkenalkan dulu kelompoknya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami kelompok kasih. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami atau hasil kerja sama kami. Ya, baca soalnya dulu. Apa yang kamu ketahui tentang kondisi orang yang sedang sakit? Kondisi orang yang sedang sakit bervariasi tergantung jenis penyakitnya. Bisa berupa sakit fisik seperti demam, batuk, pilek, atau penyakit kronis seperti diabetes atau jantung. Bisa juga berupa sakit mental atau emosional seperti depresi atau kecemasan. Kondisi ini dapat mempengaruhi fisik, mental, dan emosional penderitanya, serta kehidupan sosial dan ekonomi keluarganya. Mereka mungkin mengalami rasa sakit, kelemahan, kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari, dan membutuhkan perawatan medis dan dukungan dari orang lain. Sekian dari kami, terima kasih. Iya, tepuk tangan. Baik, itu tadi dari kelompok yang pertama. Yuk, selanjutnya dari kelompok yang kedua, kelompok apa namanya, Nak? Sukacita. Saya silakan maju ke depan, sampaikan hasil diskusi kalian ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok Sukacita akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Jadi soalnya adalah bagaimana sikap Yesus terhadap orang sakit dalam Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 16. Jawabannya adalah dalam Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 16. Yesus menunjukkan belas kasihan dan empati yang besar kepada orang-orang yang sakit. Ia menyembuhkan orang kusta, menunjukkan bahwa ia peduli dengan penderitaan fisik dan sosial mereka. Sikap Yesus bukan sekedar menyembuhkan secara fisik, tetapi juga memulihkan mereka secara utuh, termasuk secara sosial dan spiritual. Ia menerima mereka tanpa menghakimi dan menunjukkan kasih serta pengampunan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Iya. Ya, baik. Selanjutnya kelompok yang ketiga, kelompok apa namanya, Nak? Sejarah. Ya, kesabaran. Yuk, silakan maju ke depan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, kami dari kelompok kesabaran. Kami menyampaikan isi dari diskusi kami. Ceritakan pengalamanmu saat kamu atau keluargamu sakit. Apa yang kamu rasakan? Baik, jawaban dari diskusi kami yaitu jawaban itu bersifat subjektif dan harus diisi berdasarkan pengalaman pribadi. Contoh jawaban, saat adikku sakit demam tinggi, aku merasa sangat khawatir dan sedih. Aku merasa tidak berdaya melihatnya menderita dan berharap ia segera sembuh. Aku juga merasa lelah karena
harus menjaga dan merawatnya. Namun, di saat yang sama, aku merasakan kasih sayang dan kepedulian yang lebih besar kepada keluargaku. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, baik, yang terakhir kelompok apa nak? Iya, kelurahan. Silakan maju ke depan. Oke, ya, semangat ya. Perkenalkan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok kelurahan. Baik, kami di sini akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Apa tindakan yang bisa kamu lakukan untuk menunjukkan empati kepada orang lain, orang sakit? Ada banyak tindakan yang bisa dilakukan untuk menunjukkan empati kepada orang sakit. Antara lain, mengunjungi dan menghibur mereka, membantu meringankan beban mereka, atau misalnya membantu pekerjaan rumah tangga, memberikan dukungan moral dan spiritual, berdoa untuk mereka, memberikan bantuan finansial jika dibutuhkan, dan menyediakan kebutuhan mereka. Yang terpenting adalah menunjukkan kasih dan kepedulian yang tulus. Kunjungi, hibur, bantu meringankan beban, berikan dukungan moral dan spiritual, berdoa, berikan bantuan finansial jika perlu, dan tunjukkan kasih kepedulian tulus. Terima kasih. Oke. Iya, jadi dari apa yang saya sampaikan semua, itulah menunjukkan teladan daripada Tuhan Yesus yang harus kita ikuti. Ya, bagaimana kita bisa menjadi saluran kasih bagi Tuhan dan bagi orang yang sakit. Iya, baik. Terima kasih kepada Tuhan dan terima kasih kepada anak bapak semua. Jadi hari ini kesimpulan daripada pelajaran kita, bagaimana kita sebagai pengikut Kristus atau sebagai umat Kristiani harus bisa menjadi suri tauladan, bisa menjadi contoh, ya. Dan pelajaran kita hari ini tidak sekedar hanya kita pelajari, tapi harus bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama baik kepada keluarga terdekat, kemudian dari keluarga yang jauh, dan kepada semua orang. Iya, baik. Sekarang mari kita bernyanyi. Ya, nyanyi apa di sana? Dalam Yesus. Ya, dalam Yesus kita bersaudara. Jadi nanti langsung maju ke depan untuk doa penutup. Siapa yang mau doa penutup? Iya, oke. Yuk, sekarang kita nyanyi. Ya, langsung saja maju ke depan. Pimpin nyanyiannya dan langsung nanti kita berdoa, ya. Pimpin, ya, sama Bapak. Yuk, silakan. Enggak, nyanyi dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita berdoa, baiknya kita bernyanyi dahulu dan berjudul Dalam Yesus Kita Bersaudara. 1, 2, 3, ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat pada kami pada pagi hari ini, sehingga kami dapat belajar dengan baik dan mendengarkan penjelasan dari Bapak Guru kami. Ya Tuhan, kami akan mengakhiri pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati kami seperti dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, amin. Terima kasih ya. Baiklah anak-anak Bapak, jadi sampai disinilah akhir pertemuan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran minggu depan. Selamat